Apa kabar hari ini semuanya? Baik, terima kasih ya. Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Hari ini semua lengkap? Hari ini kita kembali belajar materi tentang bangsa dan negara. Tapi sebelum kita mulai, kita harus berdoa lebih dahulu. Kita semua berdiri. Satu pimpin doa. Fando menghantar kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seperti yang Ibu sudah katakan tadi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang memahami bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mau dibahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian bangsa itu sendiri dan negara. Yang kedua, hakikat terbentuknya negara. Apa saja yang bisa membentuk satu badan yang namanya negara. Definisi dari bangsa menurut beberapa pendapat para ahli berbeda-beda. Bangsa menurut Ernest Renan adalah satu kumpulan yang terbentuk karena keinginan untuk hidup bersama atau bersatu dengan perasaan setia kawan. Jadi setiap para ahli membuat pengertian bangsa itu sendiri-sendiri. Kita berbicara tentang pengertian bangsa. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur terbentuknya bangsa. Siapa yang tahu anak-anak unsur-unsur terbentuknya bangsa sebelum Ibu menjelaskannya? Fando, bisa? Sebelum Ibu menjelaskan? Yang pertama, betul Fando. Unsur-unsur terbentuknya bangsa yaitu perasaan senasib dan sepenanggungan. Miki, yang kedua unsur-unsur terbentuknya bangsa. Benar sekali, memiliki latar belakang yang sama. Siapa yang tahu lagi? Sama? Yang ketiga, memiliki cita-cita yang sama. Jadi anak-anak pintar sekali. Jadi itu adalah unsur-unsur terbentuknya satu bangsa. Jadi ada 3 unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama, memiliki latar belakang sejarah yang sama. Lalu yang kedua, memiliki cita-cita yang sama. Dan yang ketiga, merasa senasib dan sepenanggungan. Anak-anak, setelah kita melihat tentang unsur-unsur terbentuknya satu bangsa, sekarang kita maju lagi ke unsur-unsur terbentuknya satu negara. Negara dan bangsa pada dasarnya adalah satu kata yang berbeda dan pengertiannya juga berbeda. Setiap hari kita berpikir bangsa dengan negara itu sama, tetapi secara harfiah katanya berbeda. Sekarang kita masuk ke yang berikut, unsur-unsur terbentuknya negara. Ada 2 unsur penting terbentuknya satu negara. Siapa yang tahu anak-anak? Ada Jamal, tahu unsur-unsur terbentuknya satu negara? Pintar, benar sekali, yaitu unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Yang paling pertama, unsur konstitutif. Benar Camar, pintar. Yang kedua, unsur deklaratif. Dari unsur konstitutif itu ada 3 yang menjadi dasar terbentuknya satu negara. Siapa tahu? Anak-anak? Kamu? Nama siapa adik? Oh ya, kamu baru pindah kemarin ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Unsur yang pertama yaitu adanya wilayah. Lalu unsur yang kedua
yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Dan unsur yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah rakyat. Ini adalah unsur terbentuknya satu negara yang disebut dengan unsur konstitutif. Anak-anakku semuanya, selamat siang anak-anak, masih semangat? Terima kasih. Jadi sekarang, tadi kita sudah berbicara tentang bangsa. Pengertian bangsa, unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang kedua, negara, pengertian negara dan unsur-unsur terbentuknya negara. Dan ibu pikir, ibu melihat bahwa kamu semua ternyata pintar-pintar. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, minggu depan kita lanjut dengan diskusi. Satu kelompok dengan topik diskusi yang berbeda. Setelah kalian berdiskusi, masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas, dan kelompok yang lain siap menanggapinya. Setelah itu baru kita mengambil kesimpulannya secara bersama-sama. Bisa anak-anak? Terima kasih. Anak-anak kalian semua, ibu membagi kamu dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan berdiskusi tentang bentuk-bentuk negara. Kelompok yang kedua berdiskusi tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Sedangkan kelompok yang ketiga, kalian akan menelaah tentang fungsi dari NKRI itu sendiri. Fungsi dan tujuan dari NKRI itu sendiri. Sudah dengar anak-anak, sudah dicatat? Oke, terima kasih. Nanti minggu depan kita akan masuk dengan materi bentuk negara. Yang berikut bentuk-bentuk pemerintahan, dan yang ketiga fungsi dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sampai di sini anak-anak, ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Oke, ibu jelaskan sekali. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ibu akan menjelaskan unsur-unsur terbentuknya satu negara secara mendetail. Terima kasih ya Camar. Camar sudah bertanya. Berarti Camar dan teman-teman yang lain konsentrasinya luar biasa ketika ibu menjelaskan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Camar. Camar bertanya, ibu tolong jelaskan unsur-unsur terbentuknya satu negara. Tadi ibu sudah katakan ada 2 unsur penting terbentuknya satu negara, yaitu yang pertama unsur konstitutif dan yang kedua unsur deklaratif. Unsur konstitutif yang Camar tanya itu ada 3, yaitu yang pertama, unsur pembentuk yang pertama yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Lalu yang kedua adanya wilayah. Lalu yang ketiga adanya rakyat. Yang pertama, pemerintahan yang berdaulat. Satu negara tidak bisa kalau tidak ada pemerintahan yang memerintah. Contoh, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pemerintahan yang memerintah rakyatnya, yang mengatur tentang kehidupan masyarakatnya, yaitu ada pemerintah pusat yang ada di Jakarta, pemerintah pusat tingkat 1 yang ada di provinsi, dan pemerintah kabupaten. Itu pemerintahan yang berdaulat. Lalu yang kedua, wilayah.
Satu negara terbentuk kalau adanya wilayah. Ada 3 jenis wilayah: darat, udara, dan laut. Setelah itu adanya rakyat. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga wilayah, dia tidak bisa kosong. Harus ada yang menempatinya, yaitu yang dinamakan dengan rakyat. Rakyat itu Anda dengan Ibu, ini dinamakan dengan rakyat. Jadi itu adalah unsur-unsur terbentuknya suatu negara yang disebut dengan unsur konstitutif atau unsur pembentuk. Setelah unsur konstitutif, ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab membantu Ibu? Oh, belum tahu. Ibu akan menjelaskan. Unsur deklaratif itu adalah unsur adanya pengakuan dari negara lain terhadap satu negara yang baru terbentuk. Unsur deklaratif ini juga ada 2, yaitu de jure dan de facto. Unsur deklaratif secara de jure dan de facto. Secara de jure artinya secara hukum. Negara itu diakui secara hukum, legalitasnya, keabsahannya diakui secara hukum. Sedangkan secara de facto, yaitu secara kenyataan, fakta bahwa benar-benar negara itu ada. Bisa, anak-anak? Bisa. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, anak-anakku sekalian, dengan ini materi kita sampai di sini. Sebelum Ibu tutup dan kita pulang, Ibu ingin pertegaskan kembali, ingat kelompok-kelompok yang sudah Ibu bagikan siap untuk minggu depan berdiskusi. Silakan mencari referensi yang ada di perpustakaan. Bisa, anak-anak? Terima kasih. Sekarang kita siapkan diri untuk berdoa dan siap pulang, agar kita semua dilindungi dalam perjalanan pulang sampai di rumah kita masing-masing. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang, anak-anakku. Sampai ketemu minggu depan.